Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Pradana dengan nomor NIM 231210186. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah living Quran dan hadis sebagai fenomena sosial keagamaan. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan semata, hadis juga bukan hanya kata-kata, tapi keduanya adalah panduan hidup bagi kita, yang jika kita mengamalkannya bisa merubah cara berpikir, bersikap, bahkan memperlakukan orang lain. Nah, coba kita kembali ke zaman Rasulullah SAW. Waktu itu Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Wahyu turun sedikit demi sedikit dan Nabi langsung menyampaikannya ke para sahabat. Para sahabat mulai menghafal, menulis di pelepah kurma, tulang, batu, lalu langsung mengamalkannya. Nah, artinya sejak awal Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Nabi mengajarkan ayat tentang tolong-menolong, para sahabat langsung mengamalkannya. Mereka membantu fakir miskin, menolong sesama, dan berbagi kepada sesama. Begitu juga dengan hadis, para sahabat bukan hanya mendengarkan perkataan Nabi, tapi juga langsung mencontoh perilaku beliau setiap hari, dari cara sholat, bersikap, sampai cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, setelah Nabi wafat, kehidupan umat Islam terus berlanjut. Para sahabat menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Dan di sanalah living Quran dan hadis mulai tumbuh dengan karakter masing-masing. Dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran Islam bukan hanya tertulis saja, tapi juga benar-benar diamalkan dalam bentuk budaya, tradisi, dan perilaku sosial masyarakat. Masuk ke masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ajaran Nabi semakin meluas. Ulama mulai membukukan hadis agar sunnah tidak hilang begitu saja. Sementara Al-Quran mulai dikodifikasi secara rapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Namun yang menarik, ajaran dalam Al-Quran dan hadis tetap hidup di masyarakat lewat perilaku mereka seperti gotong royong, saling menolong, kejujuran, dan menghormati antar sesama. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari living Quran dan hadis, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan dan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, fenomena living Quran dan hadis justru semakin menarik. Contohnya di Indonesia sendiri, banyak tradisi yang berakar dari ajaran Islam seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid Nabi. Banyak orang yang berpikir bahwa semua itu hanya sekedar budaya. Padahal ketika dilihat dari sisi lain, ada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang kuat, seperti dapat mempererat silaturahmi, berbagi rezeki, dan mendoakan sesama muslim. Nah, di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin canggih, yang membuat praktik living Quran dan hadis ini menjadi lebih modern. Misalnya lewat gerakan sosial online seperti penggalangan dana untuk membantu orang yang membutuhkan, mengikuti kajian secara online, dan mengikuti komunitas dakwah di media sosial. Nah, ini semua adalah contoh pengamalan living Quran dan hadis di era digital, yaitu tujuannya untuk menjaga ajaran Islam agar tetap hidup dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi masih berpegang pada nilai-nilai dasar dari Nabi Muhammad SAW.